Nah, semuanya terukur sekarang. Jadi kalau ya ada keputusan, ya pasti ada pertimbangan rasional yang ada di sebalik itu. Ya, saya rasa sangat rasional sekali ya DPP dalam menentukan keputusan-keputusan terakhir ini gitu ya. Saya rasa ya rasional lah. Kalau dari 7% mau ngejar ke 38 itu kan butuh effort yang besar. Tapi setelah saya panggil beliau, kita bertemuan di ruang saya di fraksi PKS, karena sibuk juga waktu itu beliau, jadi akhirnya beliau nyampaikan kalau untuk opsi kedua saya enggak, kata dia. Dia hanya maju kalau dapat dukungan partai, kalau untuk nomor 1 saja. Bakal calon wakil wali kota Pekanbaru yang juga ketua tim penjaringan pilkada DPW PKS ya, bakal disengat. Siap bang. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bang sudah mengundang kami. Iya, dengan Yang senang kayak hati. gitu, Bang. Saya malah ucap terima kasih juga berkenan mengundang sini. Ya. Dengan perolehan suara pemilihan legislatif Februari kemarin, PKS hari ini menjadi salah satu pemain utama di Pilkada Riau. Di provinsi juga di kabupaten kota nampak ya. Sudah berapa banyak SK yang dikeluarkan bang dari DPP? Ya, hari ini kita baru selesai 3 kabupaten kota. Hmm. Rokan Hulu, Pekanbaru, dan Pelalawan. Rokan dulu Rokan Hulu sekali untuk Pak Kelmi Amri, Kemendagri. Pelalawan untuk Pak Nazarudin, dan Pekanbaru untuk Pak Agung Nugroho. Ya. Itu ada paket wakilnya atau gimana bang? Tiga daerah ini. Oh iya ya, sudah ada Paket. paket wakilnya. Cuman memang di Rokan Hulu kemarin SK-nya masih tunggal karena calon wakil ini masih ASN ya. Hmm. Nah, kalau di Pelalawan wakilnya ASN tapi sudah mengundurkan diri. Ya, dia sudah berpasangan. Untuk kabupaten kota lain bang, apa bang? Kabupaten kota yang lain sebetulnya sudah ada yang selesai juga, seperti cuman masih belum apa keputusan akhir ya, cuman sudah mengarah. Kuantan Singingi, Indragiri Hilir ya, Kota Dumai, sepertinya satu lagi apa ya, lupa saya, Meranti kayak. Meranti. Dalam pekan ini. Allahu alam, harusnya pekan ini. Cuman tadi dapat kabar bahwasanya rapat pimpinan terkait pemutusan pilkada untuk pekan ini katanya ditunda sampai pekan depan. Jadi ya informasi yang beredar kemarin akan ada keputusan Rabu ini sepertinya masih tertunda. Kemarin itu awalnya hari ini, Rabu. Mestinya hari ini ada. Setiap Rabu kan ada DPTP namanya. Hmm. Cuman setelah dapat informasi tadi pagi, kabarnya DPTP-nya minggu ini nggak ada. Ya baru ada minggu depan. Termasuk untuk bakal calon gubernur ya. Itu dia. Yang nanti. Termasuk yang calon gubernur ya, yang mungkin sempat beredar isu-isu kemarin ya. Nah, itu mungkin saya jelasin itu isu lah ya. Karena tidak jelas kan sumbernya kan. Yang jelasnya seperti apa bang? Tetap ada 4 yang dicalonkan dari yang gubernur ya. Ada 4. Pilkada gubernur ya. Ya. Kalau pilkada gubernur kan kita sempat menaikkan 4 nama. 4 nama itu ada Pak Samsuar, Pak Edi Natar, Pak Muhammad Nasir, kemudian Pak Abdul Wahid. Ya, Nah, cuman Pak Abdul Wahid ini kan dalam grupnya itu ada Pak SF ya. Jadi Pak Wahid garis miring SF lah gitu ya, Pak SF Arianto. Jadi Antara itu salah satu. itu. Salah satu lah kalau itu. Karena memang mereka yang masuknya di awal dulu kan yang daftar ke PKS itu Pak Abdul Wahidnya. Ya cuman di dalam perjalanan mereka minta diganti ke Pak SF Arianto. PKB-nya minta. Ya artinya dalam ya grup itulah ya, ya koalisi itu kemungkinan besar ya antara dua itu salah satu. Maka kita buat masih pakai garis miring ini. Inilah karena Pak SMK masih ASN ya, itu mungkin nggak bisa juga tampil atau langsung maju ya. Tapi sekarang ini tetap terhitungnya Pak Abdul Wahid lah ya, Pak Abdul Wahid. Yang paling berpotensi bang, karena kemarin itu isunya lebih berkemungkinan besar itu antara Pak Samsur dipasangkan dengan Ustadz Mawardi. Iya. Apakah kemungkinan akan berubah? Allahu alam, cuman kemarin di kita di DPP itu ada beberapa tahapan ya. Pertama itu setelah dari wilayah ya, dari wilayah itu ada namanya di BPW, Bidang Pembinaan Wilayah Sumatera Bagian Utara. Itu ke semua calon sudah diwawancarai di situ.
Setelah itu diajukan ke TPI, tim profesional independen. Itu di pusat Bang ya, DPP. Di DPP itu untuk membantu pimpinan dalam mengambil keputusan. Mereka yang menyiapkan bahan-bahannya. Riau ini sudah sampai di tahapan TPI itu kemarin. Tahapan TPI, tinggal nanti masuk ke DPTP setelah TPI. Nah, untuk TPI ini memang masih ada dinamika lah ya. Jadi belum final juga, walaupun kemarin sudah sempat mengerucut ya. Ke salah satu, dan cuman terakhir kita dengar masih berlanjut ada pembahasan lanjutan di TPI-nya. Ini belum sampai di tahapan akhir nih, masih di tim profesional independen tadi. Tapi masukan dari ini pasti dipertimbangkan lah dari DPD sama DPW lah ya. Ya, kita semua memberikan masukan. Cuman kan terkait dengan pilkada ini kan ditentukan oleh konstelasi nasional juga. Untuk pilkada gubernur apalagi ya. Jadi bongkar pasang ataupun penentuan calon ini juga sangat dipengaruhi oleh konstelasi koalisi ataupun pembicaraan di level nasional. Ya, jadi tidak berdiri sendiri dia. Jadi ada komunikasi gitu ya. Nah, kita kan tidak tahu nih sekarang di PP ini komunikasi intens dengan siapa gitu kan, arahnya kemana kan belum terbaca nih oleh kita di bawah. Makanya sepertinya saya membaca Riau ini masih akan tertunda ini. Masih akan cukup panjang ya. Saya di Agustus. Ya, karena intens setiap calon ini punya jaringan ke DPP, PKS. Artinya punya jalur masing-masing. Malah kalau Pak Samsuatu sudah sampai ke Ketua Majelis Suro kan, dengan Pak Muwardi tempo hari kan. Jadi beliau punya jaringan. Ya, kemudian Pak Nasir juga punya jaringan. Pak Esep juga punya jaringan ke PKS. Jadi melalui kawan-kawan pertemanan beliau di pusat lah, ya seperti di DPR RI dan lain sebagainya. Ya. Setahu saya Bang PKS-nya yang paling awal lah mengeluarkan SK ya, untuk di Riau. Partai lain belum ada mengeluarkan SK. SK yang mana? SK untuk dukungan. Dukungan untuk Bakal calon. Untuk kalau maju. gubernur belum. Ya, kan udah ada 3 nih Bang yang bilang tadi. Oh, merekomendasikan ke pusat. Ya, ke pusat. Ke pusat iya, kita rekomendasikan. Yang ke SK pusat. yang sudah keluar kan sudah 3. Oh, tiga daerah. 3 betul. daerah kan? Ya. Partai lain belum ada yang mengeluarkan SK nih. Allahu alam. Belum ada, setahu saya belum ada. Ya, cuman yang informasi terakhir saya dengar dari Pak Agung, Demokrat sudah. Belum keluar ya. Ya, cuman beliau kan diserahkannya serentak bersamaan dengan kabupaten kota yang lain. Tinggal formalitas. Tinggal mungkin. formalitas. Jadi kalau di Demokrat itu SK Agung Makaristus juga sudah ada. Ya. Dengan SK itu Bang, berarti usulan untuk kemudian SK yang akan diajukan ke KPU ya? Iya, belum. Itu kan nanti model KWK-nya itu tergantung KPU kan masih belum keluar nih edaran KPU-nya. Seperti apa ya, PKPU-nya kan belum keluar. Jadi kita menunggu. Sementara ini kan baru SK partai ya. SK partai yang belum sesuai format KPU. Nanti akan diganti dengan SK yang sesuai dengan format KPU tentunya. Jadi berkemungkinan tidak akan ada perubahan SK. Ya biasanya kalau di PKS kalau sudah ada keputusan ya nggak ada perubahan. Dengan SK itu kecuali ada force major lah ya. ya ada berhalangan tetap atau apa itu. Tetap dan lain sebagainya. Sebagai seorang yang tidak terlibat politik praktis seperti saya Bang ya, Bang kalau yakin orang itu. Yang di luar partai, seperti apa sih Bang? Prosedur standar lah dari partai politik mungkin PKS kemudian bisa menunjuk seseorang untuk menjadi bakal calon atau calon yang akan diusung pada tahapan paling awal. Sebetulnya kan kita di PKS itu diminta memenuhi 4 metrik ya. Ada 4 syarat yang dibutuhkan. Yang pertama itu punya dukungan sosial. Dukungan sosial ini nanti dibuktikan dengan survei ya. Dukungan elektabilitas. Dan elektabilitas yang memungkinkan untuk menang. Popularitas dan elektabilitas yang memungkinkan untuk yang bersangkutan menang atau dukungan masyarakat ya. Yang kedua adalah dukungan kursi, kebutuhan untuk berlayar. Yang ketiga adanya paslon yang menguatkan pasangan calon, baik wakil ataupun nomor satunya. Dan yang ketiga memiliki logistik yang memadai. Logistiknya apa nih Bang? Ya kebutuhan untuk pembiayaan pemenangan lah. Operasional lah ya. Ya kos pemenangan kan kita nggak mungkin nggak ada uang keluar untuk pemenangan kan. 4 faktor ini menjadi hal yang sangat penting. Jadi kalau surveinya bagus tapi nggak dapat kursi ya nggak bisa juga berlayar kan. Atau sebaliknya kursinya dapat tapi surveinya rendah, artinya sulit untuk menang lah ya. Jadi kan dilihat petanya nih.
Pertanyaan mana yang paling mungkin kan kita bersama untuk menang. Mungkin sedikit saya jelaskan paradigma hari ini di PKS, kebijakan pimpinan saya baca itu. Kalau dulu kita memang bagaimana memunculkan sebanyak-banyaknya kader maju. Jadi targetnya tampil ya, targetnya itu Hadirkan ke permukaan dulu. targetnya itu untuk menciptakan sumber daya manusia lah, memunculkan tokoh-tokoh. Ya, makanya di pilkada yang lalu kita ada 6 daerah yang maju, 3 calon nomor 1, 3 calon nomor 2. Tapi kedaulatannya belum ada yang menang kan? Karena target seperti itu. Kalau target sekarang dari Juklat yang disampaikan DPP itu termasuk yang penjelasan dari Presiden tempo hari mengumpulkan ketua-ketua DPW itu, target kita itu target menang. Target menang baik kita sebagai leader nomor 1 Kedua. atau kita sebagai supporter nomor 2 ataupun sekedar pendukung. Sekedar pendukung tanpa kita mengajukan calon dari kader. Bukan pengusung ya, pendukung. Pengusung. Tapi bukan nggak ada kepala daerahnya nggak ada dari kita, tapi kita mendukung saja atau mengusung saja. Tapi targetnya menang. Di ketiga-tiga ini mesti memungkinkan untuk kita menang. Jadi itu. Jadi konsepnya paradigma sekarang tuh saya membaca berbeda dengan dulu. Kalau dulu kan semua 2 kali pilkada terakhir lah ya, itu semua kader yang berpotensi siap maju dimajukan, walaupun potensi menangnya nggak ada gitu ya. Atau mungkin potensi menang kecil lah ya, mohon maaf lah. Karena di survei waktu itu kita juga, ya mohon maaf jauh lah dari kemungkinan kita bisa menangkan itu, tapi tetap juga dicalonkan. Karena waktu itu kan targetnya adalah memunculkan iron stock ya, kader-kader pimpinan daerah yang memungkinkan nanti untuk bertarung kembali gitu. Jadi sehingga ada banyak figur yang muncul di Riau gitu ya. Dan pilkada yang sekarang beda perannya. Nah, itu yang saya baca begitu. Pilkada yang sekarang ini PKS lebih bagaimana kita maju ini untuk menang. Maju ini bukan untuk sekedar tampil gitu. Ya, makanya di dalam pengambilan keputusan-keputusan itu Presiden partai itu selalu menanyakan survei. Selalu melihat hasil survei itu pertama sekali. Hasil surveinya memungkinkan untuk menang enggak? Ya, artinya begitu. Termasuk juga pada saat kita umpama melawan incumbent ya, itu dilihat. Kalau ada incumbent surveinya berapa, kita mau di mana nih? Kita mau jadi penantang, survei kita di posisi berapa nih? Memungkinkan nggak kita mengejar gitu ya? Nah, dengan sumber daya yang ada. Ya baik sumber daya logistik, kader, jaringan, segala macam. Dan itu diukur. Nah, semuanya terukur sekarang. Jadi kalau ya ada keputusan, ya pasti ada pertimbangan rasional yang ada di sebalik itu. Ya, saya rasa sangat rasional sekali ya DPP dalam menentukan keputusan-keputusan terakhir ini gitu ya. Seperti itu. Dari 12 kabupaten kota di Riau juga provinsi target kemenangan di Riau berapa persen, Bang? Ya kalau kita sesuai dengan target DPP ya 100% lah. Ya, makanya sesuai ya target 100% itu makanya semua keputusan itu diarahkan yang memungkinkan kita menang. Ya, begitu. Kalau kader yang diusung internal Kader yang diusung yang sudah muncul di permukaan ada 3 daerah. itu kepala daerah, Wakil ya. wakil. Nah, cuman ini masih ada juga 1 daerah yang sedang diperjuangkan untuk bisa maju nomor 1 juga. Ya, tapi masih belum ada keputusan lah ya. Masih proses lah, masih panjang. Nah. Baik, kita masuk tahapan kedua diskusi kita, Bang. Kita bahas pilkada Pekanbaru. Akhir pekan lalu DPP PKS mengeluarkan SK dukungan untuk pilkada Abang dan pakainya Abang Agung Nugroho dan Abang. Sebagai masyarakat Pekanbaru itu terkejut, Bang. Kemudian Abang yang dimajukan sama Agung gitu. Agung yang diberikan SK itu. Bang sendiri terkejut nggak, Bang? Sebetulnya karena saya paham dengan cara berpikir ataupun pengambilan keputusan pimpinan kita di pusat, saya tidak terkejut. Karena keputusan ini adalah keputusan yang sangat rasional. Ya, jauh dari emosional. Ya, dan memang itu tadi. Karena konsep pimpinan kita di pusat hari ini bagaimana kita menang gitu. Jadi kalau semua opsi yang ada ini tentu dikaji. Kurang lebih saya melihat itu 2 bulan ya kajian di DPP itu. DPD Pekanbaru itu sudah mengajukan 3 bulan yang lalu. Dan kita memfollow up dengan mengajukannya 2 bulan yang lalu ke pusat itu. Mengajukan opsi-opsi itu. Dan cukup panjang itu pembahasan di DPP. Sampai ada permintaan survei khusus dari Presiden. Ya, setelah tim DPD melakukan survei, tapi survei lokal ya.
Setelah dikaji oleh Litbang DPP, survei itu sepertinya belum memenuhi ekspektasi Litbang dalam konteks syarat-syarat metodologi yang dibutuhkan, sehingga tingkat akurasinya ya mungkin cukup diragukan oleh DPP. Akhirnya dilakukan survei ulang melalui lembaga nasional, dan itu dibiayai langsung oleh DPP. Survei itu diminta khusus oleh Presiden ya, dan survei itulah dasar penetapan pilihan kita dari opsi-opsi yang ada. Jadi sangat rasional sekali. Jadi survei itu dari Trust Indonesia ya. Kemarin kan sudah sempat juga beredar dari mereka ya, publikasi ya. Nanti seperti itu. Jadi dari itu survei memang diminta oleh DPP khusus, dan presentasi juga di DPP. Kami pun nggak tahu hasil surveinya. Setelah ada keputusan baru kita dikasih tahu survei begini. Nanti saya membaca memang ketemu tuh rasionalitasnya itu. Karena posisi Pak Agung Nugroho itu sudah di 38% top of mind. Posisi kedua tuh Pak Muflihun di 18%, ketiga tuh Pak Ihsan di 7%. Oh, 7%. Ya, jadi saya rasa ya rasional lah. Kalau dari 7% mau ngejar ke 38 itu kan butuh effort yang besar. Dengan waktu yang hanya Ya, sekian. ya. Dan itu dengan pergerakan di PKS selama ini mengusung Pak Ihsan yang sudah maksimal lah ya, sudah booster, direct selling segala macam. Ya angkanya di situ gitu. Udah sampai Jadi 2 digit. kayak effort seperti apa lagi yang mau kita butuhkan sehingga kita bisa naik sampai ke 38-40% itu. Jadi itu yang mungkin ya pikiran saya seperti itu. Yang saya tangkap dari penjelasan dari pimpinan ya lebih ke rasionalitas pemenangan lah ya. Ya nggak ada urusan yang lain, ini pemenangan saja nih. Kira-kira dengan ini bisa menang nggak gitu kan? Ya, akhirnya itu salah satu yang mendasari keputusan, saya pikir seperti itu. Dari penjelasan yang kami dapatkan lah. Ya. Kronologi abang bisa paket yang Agung itu apa bang? Abang yang diajak Agung gitu kan? Sebelum survei ya. Iya, Abang iya. yang diajak Agung, abang yang ajak Agung atau pengurus PKS ini? Yang Nah, kemudian gini. terbentuklah paket abang ini bang. Gini. Jadi memang dari awal itu saya tidak pernah diajukan. Saya tidak pernah maju. Jadi awal dulu tuh DPD Pekanbaru tuh mengajukan 3 nama. Pak Ihsan, Pak Ayat Cahyadi dengan Pak Henry Munif. Cuman ini kan di Juklak itu DPD bisa mengajukan, DPW juga berhak mengajukan. Jadi setelah dibahas di DPTW dan pimpin tingkat wilayah, Pak Ayat Cahyadi sudah menyatakan beliau tidak bersedia dimajukan. Ayat tidak bersedia. Tidak bersedia dimajukan dan minta namanya tidak dikirimkan ke pusat sesuai dengan surat DPD itu. Kemudian Pak Henry Munif dengan pertimbangan beliau sudah terpilih di DPR RI, DPTW juga merekomendasikan tidak mengajukan nama beliau. Akhirnya tinggalkan Pak Dr. Ihsan nih. Sementara di Juklak itu kita tidak boleh mengajukan sendiri. Harus tak boleh satu nama. Tak boleh satu opsi lah. Tak boleh satu opsi. Waktu itu opsi keduanya bisa kalau Pak Dr. Ihsan bersedia untuk jadi nomor 2. Maka waktu itu saya ditugaskan memanggil beliau. Saya panggil beliau, ketemu dengan beliau, kita sampaikan kira-kira Pak Dokter mau nggak kalau ada opsi kedua. Maksudnya beliau sebagai nomor 2. Opsi pertama ada beliau nomor 1, kemudian nomor 2-nya beliau juga gitu. Dengan paslon yang akan kita carikan. Sehingga ada opsi 2 yang ditawarkan ke pusat gitu, tidak 1. Kalau ke 1 itu kan mendikte pimpinan kita, nggak boleh seperti itu kan. Dan Juklak juga nggak diterima itu, dikembalikan lagi kan. Jadi kemarin itu dari DPD itu cuma ada 1 nama tanpa ada opsi. Ya 3 nama karena Pak Ayat dengan Pak Munif tidak diterima DPTW. Tentu tinggal 1 nama. Ya, kalau 1 nama ke atas tentu nggak mungkin kan. Nah, waktu itu saya ditugaskan oleh DPTW coba panggil Pak Ihsan, kira-kira beliau berkenan juga nggak untuk di posisi nomor 2. Sehingga kita tawarkan juga ke calon-calon yang muncul kan. Posisi nomor 2 ini. Jadi ada opsi Pak Ihsan dengan yang lain, ada opsi yang lain dengan Pak Ihsan gitu kan. 2 opsi itu awal mau kita ajukan di DPTW. Tapi setelah saya panggil beliau, kita bertemuan di ruang saya di fraksi PKS. Karena sibuk juga waktu itu beliau, jadi akhirnya beliau nyampaikan kalau untuk opsi kedua saya enggak, kata dia. B hanya maju kalau dapat dukungan partai, kalau untuk nomor 1 saja. Kalau nomor 2 tidak? Nomor 2 tidak. Akhirnya itu kan saya laporkan lagi di DPTW. Setelah dilaporkan DPTW, akhirnya DPTW munculkan 2 nama tambahan, yaitunya Dr. Mawardi dengan saya. Itu rapatnya 25 Ramadan, saya ingat waktu itu, dapat DPTW, dimunculkan 2 opsi tambahan. 3 nama inilah yang dikirim oleh DPTW ke pusat. Itu. Maka disitulah muncul nama saya tuh. jadi terkait dengan Pak Agung ini sebetulnya kan kita
membuat opsi ini kan kita lihat di survei itu kan yang menonjol itu ada 3 nama sebetulnya ya. Di survei awal dulu ya. Ya. Ada Pak Ayat Cahyadi, ada Pak Muflihun, ada Pak Agung Nugroho. Karena Pak Ayat udah nggak bersedia, tentu kita komunikasi dengan Pak Muflihun, komunikasi dengan Pak Agung. Pak Muflihun akhirnya menyetujui wakil beliau itu Pak Mawardi. Jadi ada opsi waktu itu Muflihun Mawardi. Kemudian waktu ketemu Pak Agung saya sampaikan, ini ada 2 nama lagi dari DPTW, ada Pak Mawardi, ada nama saya. Silakan Pak Agung pilih gitu kan. Kalaupun Pak Mawardi ya nggak apa-apa, dia ada Pak Muflihun Mawardi, ada Pak Agung Mawardi gitu umpamanya kan. Tapi ternyata setelah beliau konsultasi dengan konsultannya dan berembuk atau mungkin akhirnya mengambil keputusan, beliau meminta saya. Beliau beberapa hari setelah itu mengundang saya, kemudian nyampaikan saya maunya wakil saya abang tadi kan, Pak Makarius. Oke, saya sampaikan ke DPTW. Maka kami DPTW itu mengirimkan 3 opsi ke DPP. 3 opsi ke DPP, 1 Pak Ihsan dengan pasangannya, ada 3 nama calon waktu itu. Ada 3 nama calon ya wakilnya. Ada Bu Misarti, ada Pak Taufik sama Pak Ramansa kalau nggak salah 3. Jadi salah satu lah. Tapi 3-tiganya dikirimkan. Yang kedua opsinya Pak Muflihun Mawardi, yang ketiga tuh Agung Markarius. Nah, itu. Nah, ini 3 opsi inilah yang dibahas di DPTW, di DPP Subagud. Dan semua diundang. Pak Muflihun diundang juga, Pak Agung diundang juga ke pusat. Satu-satu diwawancarai. Itu. Jadi ya tidak ujuk-ujuk lah ya. Memang sudah lama juga nih pengajuannya kan 2 bulan lalu gitu. 3 opsi ini sebetulnya 2 bulan lalu, 3 bulan lalu sudah tahu. Kawan-kawan DPD juga tahu, Pak Ihsan juga tahu. Jadi saya rasa nggak ada yang terkejut lah dengan hal ini. Mungkin 3 opsi ini tidak tahu, mungkin publik yang tidak Ya, tahu. artinya Ya. tidak kita expose lah. Mungkin lah di-expose. Kan dalam proses kan. Ya. SK itu Bang tidak dapat kita tutup mata lah ya. Kita baca di media sosial atau media mainstream, sebentuk ada resistensi lah. Ya kan? Dari sebagian internal atau mungkin simpatisan dari PKS. Abang merasa nggak Bang ada resistensi itu? Oh iya, ya itu biasa kan. Dalam setiap perubahan yang drastis pasti ada yang tidak setuju, ada yang menolak ya. Ya mungkin ada ekses-ekses juga gitu. Tapi kita di PKS ini kita partai yang sangat dewasa berpolitik ya. Dan sudah sangat lama ya hal seperti ini terjadi di kita, ada keputusan yang tidak sesuai dengan keinginan pribadi kita gitu ya. Itu hal yang biasa saja. Ya. Tidak ada masalah sebetulnya. Kalau selagi dia kader PKS, saya rasa ya akan ikut dengan keputusan kiadah kita. Ya, karena tak mungkin keputusan kiadah itu akan ya mencederai kader segala macam ya, karena pasti punya pertimbangan, punya alasan yang kuat ya, kenapa sampai keputusan A atau B atau C itu keluar ya. Tapi mungkin akan ada penjelasan ya. Saya kira akan ada penjelasan, pimpinan kita mungkin di pusat akan ada yang turun menjelaskan segala macam. Tapi sekarang ini kan memang tahapan keputusan, setelah itu ya kita jalani gitu. Dan memang semenjak saya ditetapkan sebagai ya bakal calon dari PKS ini, memang untuk di penjaringan saya sudah di nonaktifkan. Ya termasuk juga urusan pilkada gubernur semacam ini. Sekarang nggak aktif lagi saya nih. Itu ngurus ini. Di fokus di sini Bang. Sudah fokus di Pekanbaru ya. Ya. Beliau sudah di mana ya. Ya, nanti kita coba bergerak lah. Tapi alhamdulillah positif. Ya tanggapan masyarakat di kemana kita turun ya. Alhamdulillah sangat positif lah dengan pasangan ini. Dr. Disa mengeluarkan berapa poin lah? 8 poin kemarin. Ada pernyataan beliau di media itu. Saya tidak menangkap secara pasti itu beliau akan maju gitu kan. Oh saya akan maju di partai lain, tidak gitu. Masih ada ya, susah juga menafsirkan 8 poin itu gitu. Andai nanti dia maju dengan partai lain, ada kebijakan mungkin dari parpol. Karena parpol lain kalau kadernya maju gitu kan, nanti kalau menang jadikan lagi masuk lagi ke partai dia gitu. Saya no comment. Kalau terkait sikap beliau saya no comment dulu. Ini kita lihat aja lah. Karena butuh proses ya, kan butuh waktu. Kita Bang yakin solidaritas PKS akan terkuat Bang dengan resistensi ini. Insyaallah. Kemarin sudah konsolidasi. Saya dapat laporan dari DPD Pekanbaru sudah konsolidasi dengan seluruh ketua DPC sore kemarin. Dan alhamdulillah semua menyatakan siap untuk mengamankan dan menjalankan amanat dari pimpinan di pusat ya, SK penetapan untuk paslon calon wakil dan di wali kota Pekanbaru ya. Mereka ada siap. Alhamdulillah semua sudah
berkomitmen, ya, alhamdulillah. Nanti hari ini kabarnya ada mengumpulkan kader-kader. Nanti hari Minggu, Ahad nanti akan datang Ketua BPW Sumbagut, Bapak Haji Tifatul Sembiring ya. Ya juga mungkin memberikan penjelasan ya, dan pencerahan. Ya juga untuk penguatan konsolidasi tadi. Sehingga kita soliditasnya insya Allah terjaga lah. Insya Allah. Karena di PKS itu, ini bukan yang kesekian kali nih ya, udah biasa kita kalau keputusan-keputusan itu ya. Jadi semuanya kalau sudah keputusan biasanya siap ya menjalankan. Baik Bang, sebagai bakal calon wakil wali kota terkuat nih di Pekanbaru. Calon wakil ya. Calon wakil kota. Wakil. Apa sih Bang masalah krusial menurut Abang di Pekanbaru ini? Baik, jadi kami sebetulnya, saya kan sudah bergerak di Pekanbaru semenjak saya ditugaskan sebagai calon anggota DPR RI ya. Tempo hari, 2 tahun terakhir, sudah keliling di Pekanbaru, saya sudah jelaskan, kurang lebih saya sudah turun di 1.230 sekian RT. Malah saya sudah ketemu kurang lebih hampir 800 RT kemarin ya yang bantu saya. Walaupun dinamika politik di Pileg itu luar biasa ya. Terakhir itu memang tak menyangka saya Pileg itu akan sebrutal itu. Ya. Kita pikir kita kalau sudah turun banyak tempat, ketemu banyak orang, kemudian orang menyatakan dukungan itu sudah terpilih gitu ya. Ternyata enggak, ternyata harus ada sentuhan terakhir ya. Gitu enggak siapin itu. Jadi setelah saya turun di masyarakat yang selama 2 tahun terakhir ya sebagai caleg DPR RI, dan juga saya bawa banyak bokir juga ke Pekanbaru nih 2 tahun terakhir, seminisasi, DNAC, bantuan masjid ya, bantuan posyandu juga, kegiatan UMKM, pelatihan wirausaha muda. Selama 2 tahun terakhir ini banyak di Pekanbaru, berinteraksi dengan sekian ribu orang ya. Ada satu yang saya tangkap, ya di samping isu-isu yang sudah diangkat oleh calon-calon, yaitu isu ekonomi yang saya baca cukup hari ini ya, cukup terasa bagi masyarakat terkait dengan kebutuhan harga pokok, ya, suplai sembako, kemudian juga terkait dengan lapangan kerja, ya. Dan itu makanya saya lihat, dan itu kita coba potret di hasil survei-survei itu. Ternyata memang isunya itu, isu utama kayak survei LSI dan IJA terakhir yang kita baca itu, isu utama itu isu ekonomi ternyata. Kenaikan harga bahan pokok ya. Ya, bukan masalah lah ya, masalah infrastruktur iya. Memang ada PR kita iya. Tapi di survei itu kok terbacanya yang lebih dominan itu masalah ekonomi. Kesulitan masyarakat hari ini semenjak Covid belum recovery secara ekonomi gitu ya. Nah, inilah mungkin pemerintah harus hadir dengan sentuhan-sentuhan stimulus-stimulus di bidang ekonomi sehingga masyarakat kita ini merasakan ringan lah ya di kehidupan mereka dalam persoalan-persoalan ini. Nah, yang kedua memang baru isu yang berkaitan dengan infrastruktur, masalah banjir, masalah sampah, jalan, drainase gitu ya. Nah, itu memang itu masuk, tapi itu sudah second laner dari isu yang mengumumkan. Iya. Jadi kalau isu sembako dengan tenaga kerja itu, lapangan kerja itu sangat menonjol di Pekanbaru. Saya membaca seperti itu. Dari 3 survei yang kami coba baca gitu ya, termasuk di survei terakhir Trust Indonesia juga ya, isu ekonomi ini masih isu sentral juga di dalam kebutuhan masyarakat di Pekanbaru ya. Ya kalau isu banjir biasanya kan setelah di musim hujan biasanya isu banjir. Kalau surveinya sekarang di musim kering itu nggak muncul dia. Nah itu seperti itu. Tapi saya berpandangan begini, insya Allah nanti kami pasangan Agung Markarius ini kita akan ada bedah Pekanbaru namanya. Kita ada pakar-pakar yang kita undang, ada sarjana khusus kita membahas tentang apa sih kebutuhan masyarakat Pekanbaru, apa persoalan yang fundamental ya. Maka saya belum juga bisa menyimpulkan, tadi ekonomi itu kan hasil survei yang ada ya, dan hasil kita turun ke masyarakat. Ya, makanya memang wajar juga ya karena ekonomi faktor itu, sehingga pada saat Pileg ya maupun ya pemilihan kemarin itu kan faktor sembako sangat menentukan. Sangat transaksional. Sembako, uang gitu ya. Nah, makanya saya bilang ada surveinya Pak. Di survei di salah satu survei menjelaskan kenapa alasan orang memilih itu salah satunya menerima bantuan. Dan yang disebut di situ sembako, langsung sembako. Artinya ya kan terkait dengan masalah kebutuhan dasar gitu ya. Nah, ini kan potret besarnya. Nah, nanti tentu kita harus ada strateginya. Tapi yang jelas
kemarin kami sudah duduk bersama dengan Pak Agung, kita akan diagnosa nih Kota Pekanbaru nih. Nggak bisa hanya kita, tapi kita undang pakar-pakar, kita undang para peneliti untuk memberikan masukan. Sehingga nanti kita dalam menyusun visi misi ini juga berdasar gitu ya, sesuai dengan kebutuhan need-nya masyarakat, kebutuhan masyarakat apa. Malah kita ingin menerjemahkan per kecamatan, per kelurahan itu apa yang dibutuhkan, persoalannya apa. Sehingga solusi yang kita berikan per kelurahan itu ada sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nggak bisa kita pandang semua sama gitu ya. Tidak satu rata. Tidak bisa pukul rata gitu. Jadi akan lebih detail nanti. Isunya itu per kecamatan sampai per kelurahan. Ya, kapan perlu nanti kita detailkan lagi per RW gitu ya. Sehingga misal kalau RW sekian, ini kebutuhannya apa yang masih dibutuhkan masyarakat di sana. Sampai kita dapatkan itu. Nah, inilah kita terjemahkan dalam visi misi, kemudian muncul dalam program-program prioritas kita ke depan. Itu memang banyak stakeholder. Oh iya, betul. Jadi kita harus bawa semua ini. Nggak bisa mikir sendiri itu kan. Ya, karena Kota Pekanbaru ini kompleks masalahnya. Satu Bang yang jarang menjadi pembicaraan lah di tengah publik itu atau di level pemerintah, transportasi umum Bang di Pekanbaru. Betul. Saya melihat sangat-sangat tidak optimal. Hanya satu kan, ada Trans Metro Pekanbaru itu pun tidak maksimal pelayanannya. Betul. Memang Pekanbaru ini unik ya. Kalau di kota-kota besar yang lain banyak sekali angkutan umumnya kan, opletnya ininya semua. Sekarang ini saya lihat udah berkurang ya. Ya mungkin karena perubahan perilaku masyarakat juga. Perbedaan moda transportasi ini sekarang banyak lebih menggunakan ke ojek ya, ke transportasi yang personal gitu kan. Ya, jadi saya pikir ini mungkin perlu difikirkan. Sebetulnya kalau kita menyediakan sarana ini memadai, bagus, kemudian nyaman dan tepat waktu, jumlahnya mencukupi, saya rasa masyarakat mau beralih pindah ke moda transportasi umum ini. Ya, saya pikir ya kan sebetulnya sarana itu bisa membentuk perilaku. Ya, kalau sarananya kayak sekarang tidak memadai ya wajar lah. Perilaku masyarakat lebih senang menggunakan ojek ya, ojek online dan sebagainya. Trans Metro Pekanbaru itu saya kasih contohnya. Itu bisa nunggu orang di halte itu lebih dari 30 menit gitu kan. Itu saya maksud tadi. Belum lagi halte-nya sangat jauh gitu kan. Hanya di jalan protokol saja yang ada. Ya, masalah waktu, kemudian kerapnya itu waktunya interval waktunya terlalu panjang. Nanti jumlah armada harus tambah gitu kan. Ya, kemudian kenyamanan tadi baik dalam menunggu maupun di dalam busnya gitu ya. Kemudian terkait dengan ya itu tadi akses untuk orang bisa menunggu kan. Kayak sini kan hanya satu titik harus jalan gitu ya. Mungkin agak ditambah gitu ya. Saya pikir ini nanti perlu kajian lah ya. Kita perlu kajian tentang moda transportasi umum ini. Tapi betul itu, untuk khusus Pekanbaru ini memang kita agak unik lah ya dibanding dengan daerah yang lain. Saya pikir begitu. Pemerataan jumlah sekolah Bang. Tiap tahun di PPDB selalu menjadi masalah bagi wali murid kan. Kadang sekolah itu bertumpuk di satu tempat. Jika pakai zonasi akan sulit nih ya, untuk contoh di warga di perumahan saya. Ini apa Bang? Ada target tertentu enggak untuk sekolah SMP Bang? Oh iya. Pemerataan. Ya itu tadi. Jadi kita mesti diagnosa semuanya nih ya. Mesti kaji di semua bidang juga ya. Isu-isu fundamental termasuk juga pendidikan ini kan utama ini. Artinya memang sesuai dengan amanat undang-undang ini ya, untuk bidang pendidikan ini memang kita harus serius sih gitu. Ya, baik sarana prasarananya maupun kualitas ya. Kualitas sumber daya manusianya. Sehingga memang sekolah-sekolah kita ini harusnya mestinya seluruh SMP, SD kita ini harus memiliki standar minimal ya, kualitas ya, standar kualitas mutu, sehingga memang merata lah semuanya. Kemudian merata dari sisi akses atau jangkauan. Artinya spot-spot yang masih black spot sekarang itu tidak ada terjangkau zonasi mana-mana, itu mesti segera disiapkan. Pemko mesti menyediakan tanah ya, untuk bisa segera dibangun di situ. Ya, saya pikir ini PR kita lah ya, ke depan. Ya tentu kita akan lihat nih master plan pendidikan Kota Pekanbaru nanti seperti apa yang sudah disusun oleh pemerintah sebelumnya, kemudian sejauh mana yang sudah dicapai, apa yang belum ya. Ya intinya tetap harus ada kajian sebelum melangkah ini kita harus diagnosa dulu, kita mulai dari mana nih titiknya sekarang itu. Ya. Sebagai ahli tata kota, bandara itu masih relevan nggak Bang? Ada di pusat kota atau harus dipindah? Itu nanti kita perlu kajian karena itu spesifik ilmunya itu berbeda ya. Nah.
Itu kan nanti ada ilmu transportasi di situ terkait dengan kapasitas ya. Ya mungkin kita lihatlah, kita sama-sama perlu kaji lebih dalam itu. Tidak bisa serta-merta bisa dinilai ya. Karena ya kalau untuk sekian puluh tahun ke depan sepertinya kalau kita lihat perkembangan yang ada ya sepertinya masih tercover lah ya. Cuma tentu ini kan kita perlu kaji lebih jauh nih, apakah provinsi ya termasuk dengan Pak Gubernur sendiri nanti siapa gitu ya. Tentu kajiannya lebih besar. Riau ini mau dibawa seperti apa gitu ya. Nanti kalau Riau ini maju tentu moda transportasi udaranya akan semakin besar dan berkembang kan. Nah tentu akan ada proyeksi-proyeksi pastinya gitu ya. Jadi saya pikir ini perlu kajian yang lebih jauh lah ke depan. Ya, tidak tertutup kemungkinan itu. Terakhir Bang, sebutkan 2 kata untuk 3 orang nama berikut. Muplihun, Kawan saya. satu lagi, 3 kata ya? 3 kata. Oh, 3 kata. 2 kata untuk 3 orang. 2 kata untuk 3 orang. Iya. Ulang. Muplihun, Mudah, kawan. Agung Nugroho, Cerdas, pemimpin. Dr. Ihsan. Pintar, sahabat kita. Baik, terima kasih bakal calon wakil wali kota Pekanbaru, Arkadius Anwar, atas waktu dan tempatnya.